Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semua. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Salam sehat dan barokah untuk kita semua. Sekali lagi, bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, kuat, nikmat dan hebat. Alhamdulillah, kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang adab terhadap orang tua. Sembari berpuasa dan menunggu berbuka, kita akan belajar bersama. Semangat ya anak-anak semua. Dalam pesantren Ramadan kali ini di tahun 1441 Hijriah, SD Islam Sabilah Malang belajar tentang adab terhadap orang tua. Tentang adab terhadap orang tua, semenjak dilahirkan sampai pada saat ini, tentu kita tidak bisa lepas dari peran penting orang tua dan guru yang telah memberikan berbagai macam pelajaran penting kita semuanya, baik sebagai anak maupun sebagai murid. Bapak dan ibu kandung kita tentu saja merupakan guru bagi kita semua ketika kita sedang berada di rumah. Adapun guru adalah orang tua kita ketika kita berada di lingkungan sekolah. Dalam agama Islam, seorang anak tentunya harus tahu dan memperhatikan adab dan sopan santunnya kepada orang tua dan guru masing-masing. Hal ini karena mereka, yakni orang tua dan guru, sudah pasti mempunyai peran dan jasa besar terhadap diri kita sebagai seorang anak. Masih semangat kan? Nah, dari sinilah kita akan sedikit belajar tentang bagaimana adab kita sebagai seorang anak ataupun siswa terhadap orang tua dan guru kita, baik itu ketika di rumah ataupun ketika di sekolah. Adab terhadap orang tua, pengertiannya. Sebelumnya mari kita bahas terlebih dahulu apa arti adab ini. Kata adab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti kehalusan, kesopanan, akhlak, atau bisa juga budi pekerti. Lalu siapakah yang dimaksud dengan orang tua itu? Orang tua adalah bapak yang laki-laki beserta ibu yang perempuan, yang menjadi perantara adanya diri kita di dunia ini. Orang tua adalah ibu, ayah, guru, dan juga orang yang lebih tua. Seorang ibu tentu saja melahirkan seorang anak, tidak lepas dari peran seorang ayah. Semua manusia tentu dilahirkan melalui perantara keduanya, kecuali 3 orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam, Siti Hawa, serta Nabi Isa alaihissalam. Beliau-beliaunya dilahirkan tanpa ayah dan ibu. Tentu saja keberadaan kita tidak akan ada di dunia ini. Demikianlah sunatullah yang terjadi di alam raya ini. Dari penjelasan tentang arti adab dan orang tua di atas, maka pengertian dari adab terhadap orang tua adalah berperilaku sopan santun dan baik budi pekerti kepada orang tua, baik itu dalam perkataan ataupun perbuatan kita sehari-hari. Perintah untuk beradab terhadap orang tua dalam Al-Quran, Allah berfirman surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi. Saya ulang.
wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Quran surat An-Nisa ayat 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'ud qol, qultu ya Nabi Allah, ayul a'mali aqrabu ilal jannah? Qol, as-salatu ala mawaqitiha. Qultu, wa madza ya Nabi Allah? Qol, birrul walidain. Qultu, wa madza ya Nabi Allah? Qol, al-jihadu fi sabilillah. Artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia berkata, aku berkata kepada Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, amal apa saja yang bisa mendekatkan kepada surga? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian apalagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, wahai Nabi Allah, apalagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Dari keterangan tersebut, berbakti kepada orang tua menempati urutan yang kedua. Adapun urutan yang pertama adalah menjalankan ibadah sholat, menyembah Allah. Hal ini membuktikan bahwa betapa penting dan mulianya akan beradab terhadap orang tua tersebut. Macam-macam adab terhadap orang tua. Jika melihat firman Allah di atas, kita tentunya juga ada di firman yang lain, firman Allah yang lain, yakni dalam surat Al-Isra ayat 17, ayat 13, dan 14. Ada berbagai macam bentuk bagaimana adab seorang anak kepada orang tuanya. Antara lain adalah dilarang untuk berkata atau cis kepada kedua orang tua kita masing-masing. Larangan untuk berkata kasar atau membentak kepada kedua orang tua. Ketika berbicara kepada orang tua, hendaklah dengan perkataan yang sopan dan santun serta lemah lembut. Merendahkan diri di hadapan orang tua bapak ibu dengan landasan sifat kasih dan sayang. Kemudian senantiasa mendoakan kedua orang tua sebagaimana arti dari doa berikut ini. Wahai Rabbku, ya Allah, kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah menyayangiku dan mendidikku semenjak aku masih kecil. Kemudian sebagai seorang murid belajar dengan giat dan tekun untuk mendapatkan ilmu dan berprestasi yang bermanfaat dan gemilang. Mari kita praktikkan adab terhadap orang tua. Dalam belajar ada namanya pelajaran atau pendidikan karakter. Artinya mensimulasikan atau melatih teori mengenai adab terhadap orang tua. Ini kita praktekkan di rumah dan di sekolah kita sendiri. Mempraktekkan adab terhadap orang tua ini ketika sedang berada di sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, contoh adab terhadap orang tua, yakni mendoakan orang tua. Artinya, selalu ingat dengan cara mendoakan orang tua, baik selesai sholat atau yang lainnya. Yang kedua, menjaga nama baik orang tua. Menjaga nama baik orang tua kita dengan menjadi siswa yang baik, tekun dan giat belajar, patuh pada peraturan sekolah. Hal ini sangatlah diperlukan karena baik buruknya kita menjadi siswa di sekolahan, kita juga membawa baik nama baik orang tua kita. Yang selanjutnya, membantu pekerjaannya. Artinya berdisiplin untuk meringankan pekerjaan orang tua dalam berbagai hal sehingga menciptakan situasi dan kondisi yang positif baik ketika ada di rumah maupun dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya, taat dan patuh dengan perintahnya. Dengan mematuhi dan melaksanakan semua perintah orang tua, maka sama juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak masih semangat kan? Berikut adalah hikmah dan ringkasannya.
Pertama, hikmah yang kita ambil. Yang pertama adalah mendapatkan ridho dari kedua orang tua kita, karena dengan beradab kepada mereka berdua, hati merasa bisa menjadi bahagia. Yang kedua, memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana terdapat pada sebuah hadis Nabi yang berbunyi, ridho Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua. Yang ketiga, mendapatkan doa dan dukungan yang positif dari kedua orang tua yang senantiasa mengerjakannya dengan tulus dan ikhlas sehari-harinya. Ringkasannya adalah yang pertama, memiliki adab kepada orang tua adalah wajib hukumnya. Yang kedua, selalu berkata dan berbuat baik kepada orang tua. Yang ketiga, selalu mendoakan orang tua dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang keempat, taat dan patuh terhadap segala perintahnya. Yang kelima, yang terakhir, dengan beradab terhadap orang tua berarti kita juga beradab kepada agama, nusa dan bangsa. Oke. Itulah sedikit pembelajaran tentang adab kepada orang tua. Terakhir, mari kita doa bersama-sama dengan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.